환하게 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 그리움 속에 피어나는 diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum belajar terlebih dahulu, mari kita berdoa. Atika bisa memimpin? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Semoga dengan doa kita dapat dirahmati oleh Allah dan kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini Umi akan memperkenalkan T5. Minggu depan kita akan mengadakan T5 tentang hidup berkelanjutan. Di sini kita akan membahas tentang membuat sampah anorganik. Contohnya seperti botol-botol aqua atau botol bekas kita pergunakan, kita membuat hal yang tidak layak menjadi nanti di sini Umi akan mengajarkan dan apa-apa yang perlu kita persiapkan. Oke anak-anak, kita lanjut, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ica bisa memandu? Oke. Bisa
Iya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya. Kemudian ada berapakah kitab Allah? Ada 4. Apa itu? Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Cuma di sini bedanya tujuan pembelajarannya. Di sini setelah kita mempelajari semuanya hari ini, siswa diharapkan dapat membuat proyek berupa poster yang menggambarkan keyakinan terhadap kitab-kitab Allah. Kemudian setelah kalian membuat poster, maka kalian akan mempresentasikan hasil proyek kalian terkait dengan pemahaman tentang kitab-kitab Allah. Apakah bahan-bahannya sudah dibawa? Alhamdulillah, berarti kalian ingat apa yang Umi sampaikan minggu lalu. Kemudian, apa itu capaian pembelajarannya? Kalian harus memahami fungsi dan peran kitab-kitab Allah, mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani serta sifat-sifat. Kemudian, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah yang wajib kita imani adalah Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi. Lalu yang terakhir yaitu Al-Quran. Semua kitab wajib kita imani, tapi yang kita percaya hanya Al-Quran. Penyempurna dari semua kitab adalah Al-Quran. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Cuman di sini kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah, memperdomani dan menerapkannya. Kemudian nanti kita akan membuat poster. Sebelum kita lanjutkan, Umi mau bertanya, coba siapa yang tahu apa yang kamu ketahui tentang kitab Allah yang wajib kita imani? Siapa coba? Ya, coba saya. Yang wajib kita imani adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iya, itulah 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui, yaitu pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Rukun iman yang ketiga ada di sini, ya kan? Rukun iman yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, Nara Umi, mari kita melihat video pembelajaran ya. Kita perhatikan, kalian perhatikan dan amati. Nanti setelah video pembelajaran ini, ada yang harus kalian buat yaitu post tentang beriman kepada kitab-kitab Allah atau memahami kitab-kitab Allah. Silahkan diamati dengan benar. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat.
Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, terletaknya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Oke, itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Nanti di dalam video itu, Umi mau kalian bisa memahaminya dengan mengerjakan suatu proyek yaitu poster. Sebelum kita lanjutkan dan Umi bagi kelompok, ada yang mau bertanya? Iya, ada, silakan Nak. Penerapan dari nilai-nilai kitab Allah. Iya, bagaimana cara menerapkan kitab-kitab Allah itu ya, maksudnya ya? Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin, kemudian membaca menelaah isi Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran dan menelaah isi Al-Quran atau terjemahnya, baru kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Udah? Kemudian Umi mau bertanya, di bawah alat-alat yang kemarin Umi suruh. Oke, coba keluarkan semuanya. Oke, keluarkan semuanya. Tutup dulu kelompoknya seperti biasa. Ya. Cepat-cepat bisa. Masuk ke mana ya? Oke, kalian sudah membawa alat-alatnya, perlengkapan-perlengkapannya yang akan kalian buat. Di sini, dengarkan Umi? Dengar? Oke, kita lanjut. Di sini Umi ingin kalian mendesain yaitu poster tentang penilaian terhadap nilai-nilai Al-Quran. Bisa? Oke, laksanakan. Oke, udah mengerti lah ya apa yang akan kalian perbuat ya. Tapi kalau yang putih, terus putih. Iya, good. Gimana Naomi, udah selesai? Sudah. Oke, mana hasilnya? Oh iya. Kemudian coba presentasikan ke depan, Manda. Tunjukkan hasil kerjanya sama kawan-kawannya, Andika sama Bang Ben.
kelompok 2 ya nak, coba bacakan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diwahyukan pada abad ke-12 sampai diturunkan di Bukit Sinai. Kitab Taurat sebagai pedoman bani Israel. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diwahyukan pada abad ke-10 sampai diturunkan di daerah Yerusalem. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adab terhadap Allah. 1. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. 2. Meyakini kesempurnaan Allah. 3. Taat terhadap perintahnya. 5. Saat beribadah menggunakan pakaian suci dan terbaik. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kitab-kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Beri akusan kepada kelompok 3. Oke, silakan kembali lagi nak. Itu tadi adalah hasil karya kalian, proyek kalian. Semuanya Umi berikan nilai A+ buat kalian. Berarti kalian sudah memahami pelajaran kita. Ya, itu tadi adalah yang kalian presentasikan, semua mantap. Ya kan? Jadi sekarang kalian tahu bahwasannya kitab-kitab Allah itu memiliki nilai-nilai yang baik. Yang pertama adalah Taurat mengandung hukum dan peraturan untuk Bani Israel, sedangkan kitab Zabur berisi tentang doa jujur dari kepada Allah. Injil mengandung ajaran kasih sayang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran sebagai kitab terakhir sempurna dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Oke Nana Umi, pelajaran kita akan berakhir, tapi Umi mau tahu dari pembelajaran kita tadi, dari proyek-proyek yang kalian buat, apa kesimpulan dari semua materi kita? Coba Rizkina, bisa? Kami Coba baca saya. cara meladani kitab-kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah adalah wahyu dari Allah, meyakini bahwa isi ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab Allah adalah benar. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang sangat penting bagi setiap mukmin. Iya, itu adalah isi kandungan atau kesimpulan